Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian di rumah tetap sehat-sehat saja dan tetap semangat untuk belajar. Berjumpa kembali bersama kami di channel yang sama dan program yang sama, yaitu pembelajaran online mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Topik yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang listrik dinamis yang berada di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9 semester 1. Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita buka dengan berdoa bersama. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Simak terus penjelasan video ini agar bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian tentang listrik dinamis. Kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis. Materi ini berada di dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9 semester 1. Berikutnya adalah kompetensi dasar KD.5 dan 4.5 serta tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Berikut ini kita akan membahas tentang listrik. Konsep listrik dinamis. Hampir semua peralatan elektronik yang digunakan sehari-hari menggunakan energi listrik. Semuanya mungkin sudah tidak asing lagi dengan listrik. Listrik merupakan sumber kebutuhan penting dalam kehidupan. Tanpa adanya listrik, dunia terasa gelap gulita dan sepi, tiada aktivitas. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan listrik itu? Dan bagaimana konsep listrik bisa mengalir? Yuk, penjelasan ini kita simak agar bisa paham. Pengertian arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar persatuan waktu. Secara matematis, arus listrik dinyatakan seperti rumusan di bawah ini. I sama dengan Q per T, di mana I merupakan kuat arus listrik, Q adalah muatan listrik, T adalah waktu yang memiliki satuan detik. Arus listrik di dalam suatu rangkaian hanya dapat mengalir di dalam suatu rangkaian yang tertutup. Aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian dapat dianalogikan atau diumpamakan seperti aliran air yang ada di bawah ini. Agar lebih jelas, perhatikan betul gambar ini. Arah aliran elektron berasal dari potensial rendah atau kutub negatif ke potensial tinggi ke kutub positif, di mana arah arus listrik sesuai konvensi dari potensial tinggi kutub positif menuju ke potensial rendah kutub negatif. Agar lebih jelas, perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini.
Sebelum membahas tentang sumber tegangan, soal yang pertama, coba ditulis, ambil buku. Penghantar listrik mengalirkan suatu arus listrik sebesar 0,5 ampere. Waktu yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 50 coulomb. Itu soal yang pertama. Berikutnya adalah sumber tegangan. Supaya arus listrik dapat terus mengalir dalam suatu penghantar, maka pada ujung-ujung penghantar itu harus selalu ada beda potensialnya atau tegangannya. Alat yang dapat mengadakan selisih atau beda potensial disebut dengan sumber tegangan atau sumber arus listrik. Beberapa macam sumber tegangan atau sumber arus listrik. Yang pertama adalah elemen primer. Elemen primer merupakan sumber tegangan yang tidak dapat diisi ulang sekali pakai saja. Di mana contoh dari elemen primer adalah elemen volta yang terdiri dari komponen seng, asam sulfat, tembaga, berikutnya adalah elemen kering atau baterai, yang mana di dalamnya terdiri atas kutub positif dan kutub negatif. Di dalamnya campuran salmiak, batang karbon, dan tempat seng. Berikutnya adalah elemen sekunder, adalah elemen yang dapat diisi kembali jika habis. Salah satu contoh dari elemen sekunder adalah akumulator atau aki. Bagian-bagian dari aki, yang pertama adalah bagian kutub positif dan bagian kutub negatif, yang mana di dalam aki terdapat sel-sel atau wadah, yang mana di dalamnya terdapat laruan elektrolit atau yang disebut dengan asam sulfat. Pada saat aki digunakan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Pada saat aki diisi ulang terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Sebelum membahas tentang hukum Ohm, coba Anda ambil buku tulis untuk soal nomor 2. Gambarkan bagian-bagian elemen volta, elemen kering, dan akumulator, serta reaksi kimia yang ada pada elemen tersebut. Itu soal yang nomor 2. Selanjutnya adalah hukum Ohm. Hukum Ohm mempelajari tentang hubungan kuat arus dengan beda potensial pada ujung-ujung hambatan. George Simon Ohm pada tahun 1787 sampai 1854 berkebangsaan Jerman melalui eksperimennya menggambarkan hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik dengan sebuah grafis seperti yang ada pada gambar di bawah ini, yang mana secara umum hukum Ohm dirumuskan seperti V per I sama dengan konstan, yang mana V itu merupakan tegangan listrik, I itu kuat arus, dan R itu hambatan. Atau bisa dirumuskan V sama dengan I dikali R. Hubungan antara kuat arus listrik dan tegangan merupakan hubungan yang linier. Artinya makin besar tegangan, makin besar pula kuat arusnya. Begitu pula sebaliknya, makin kecil tegangan, makin kecil pula kuat arusnya. Hubungan tegangan dengan kuat arus dapat dituliskan sebagai V sebanding dengan I. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Ohm yang berbunyi kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar listrik sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantarnya. Coba tulis soal yang nomor 3. Kawat penghantar listrik mempunyai hambatan 60 ohm. Dialiri arus listrik sebesar 2,5 ampere.
Tegangan antara ujung kawat penghantar tersebut adalah, itu soal yang nomor 3. Berikutnya adalah hambatan. Hambatan suatu penghantar sebanding dengan panjang penghantar dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya, yang dimana hambatan itu disimbolkan dengan huruf R yang memiliki satuan ohm. R sama dengan Rho kali L per A, yang mana L merupakan panjang penghantar memiliki satuan M dan A merupakan luas penampang yang memiliki satuan meter persegi. Hambatan jenis atau Rho suatu penghantar bertambah besar secara linear karena kenaikan suhu. Hambatan penghantar juga merupakan fungsi linear dari suhu, sehingga Rho dirumuskan Rho T sama dengan Rho 0 kali I plus alfa kali delta T, atau RT sama dengan R0 kali 1 ditambah alfa kali delta T, di mana Rho merupakan hambatan jenis memiliki satuan ohm meter dan R adalah hambatan penghantar, alfa koefisien suhu, dan delta T merupakan kenaikan suhu. Hantaran listrik dibagi menjadi 3. Berdasarkan kemampuan bahan untuk menghantarkan arus listrik, bahan digolongkan menjadi 3, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan listrik, contohnya tembaga, emas, dan perak. Yang nomor 2 adalah isolator. Isolator adalah bahan yang tidak dapat digunakan untuk menghantarkan listrik, karena di dalam bahan tersebut elektron tidak dapat mengalir, seperti kayu kering, plastik, dan kapas. Dan nomor 3 adalah semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang berada pada suhu tinggi bersifat konduktor, namun jika pada suhu rendah, bahan tersebut bersifat isolator. Contohnya adalah karbon, silikon, dan germanium. Berikutnya adalah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ada 2, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Namun yang dipelajari pada materi ini adalah hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 berbunyi, pada rangkaian listrik yang bercabang, jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Dalam alirannya, arus listrik juga mengalami cabang-cabang. Ketika arus listrik melalui percabangan tersebut, arus listrik terbagi pada setiap percabangannya, dan besarnya tergantung atau ada tidaknya hambatan pada cabang tersebut. Bila hambatan pada cabang tersebut besar, maka akibatnya arus listrik yang melalui cabang tersebut juga mengecil ataupun sebaliknya. Hukum Kirchhoff dirumuskan sama dengan jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Agar lebih memahami, coba perhatikan gambar berikut ini. Kita amati anak panah. Anak panah yang masuk merupakan arus yang masuk. Anak panah yang keluar dari titik percabangan merupakan arus yang keluar dari titik percabangan. Kalau kita amati dari gambar itu, I1 dan I2 merupakan arus yang masuk, sehingga dijumlahkan. I3, I4, dan I5 merupakan arus yang keluar, sehingga I1 tambah I2 itu sama dengan I3 tambah I4 dan I5. Berikutnya adalah rangkaian pada hambatan. Yang pertama, hambatan dibagi menjadi 2, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri merupakan rangkaian beberapa hambatan yang disusun secara berderetan atau berurutan hanya melalui satu jalur aliran listrik. Contohnya adalah sebuah rangkaian yang memiliki 3 resistor, tapi hanya terdapat satu jalur kabel untuk mengalirkan listrik seperti pada gambar berikut ini. Hambatan satu dengan hambatan yang lain disusun secara berurutan, yang mana besar hambatan pengganti dihitung dengan menggunakan rumus RS. Rangkaian seri, hambatan seri atau hambatan pengganti sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan ditambah R seterusnya. Begitu pula juga pada rangkaian seri, arus listrik yang mengalir tiap hambatan besarnya sama dengan kuat arus total, sehingga I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya.
namun tegangan pada sumber tegangan sama dengan penjumlahan tegangan pada masing-masing hambatan, sehingga V total itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Berikutnya adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bercabang antara satu dengan yang lainnya, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau percabangan. Contohnya adalah sebuah rangkaian yang memiliki 3 resistor, di mana terdapat satu jalur kabel untuk setiap resistornya, seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Hambatan satu dengan hambatan yang lain disusun secara berdampingan. Tiap hambatan bertemu pada satu titik cabang. Besar hambatan pengganti pada rangkaian paralel dihitung menggunakan rumus 1/Rp. Rangkaian paralel sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 dan seterusnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangkaian paralel. Arus listrik yang mengalir tiap-tiap hambatan besarnya sama dengan jumlah kuat arus total yang melalui rangkaian, sesuai dengan hukum Kirchhoff 1 bahwa jumlah arus listrik yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar pada titik percabangan, sehingga I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 dan seterusnya. Begitu pula dengan tegangan pada sumber tegangan sama dengan tegangan pada masing-masing, sehingga V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan sama dengan V4 dan seterusnya. Kuat arus listrik pada rangkaian sederhana. Dalam rangkaian hanya terdapat sebuah sumber arus listrik, maka dirumuskan E tegangan ditambah IR, I hambatan dalam ditambah I R besar hambatan luar sama dengan 0, sehingga besar kuat arus yang dirumuskan dengan I sama dengan E besar tegangan sama dengan R kecil ditambah R besar. Berikutnya adalah alat ukur pada listrik. Yang pertama adalah amperemeter. Amperemeter berfungsi untuk mengukur besarnya arus listrik. Amperemeter ini dipasang secara seri dalam rangkaian tersebut. Simbol dari rangkaian amperemeter seperti pada gambar di bawah ini. Berikutnya adalah voltmeter. Voltmeter berfungsi untuk mengukur besarnya tegangan dalam rangkaian listrik, yang mana voltmeter dipasang secara paralel. Dalam rangkaian, voltmeter disimbolkan dengan huruf V. Yang ketiga, alat ukur listrik adalah multimeter. Multimeter dapat berfungsi sebagai voltmeter dan sekaligus berfungsi sebagai amperemeter dan juga berfungsi sebagai ohmmeter. Kalau voltmeter berarti untuk mengukur tegangan, amperemeter berarti untuk mengukur kuat arus, dan ohmmeter berarti untuk mengukur hambatan listrik. Pada multimeter analog, besar simpangan jarum sebanding dengan besar satuan voltase kuat arus atau nilai hambatan yang sedang diukur. Berikut ini transmisi energi listrik. Pengertian energi listrik. Energi listrik adalah energi yang ditimbulkan akibat pergerakan elektron, yang mana energi listrik memiliki rumusan W sama dengan V kali I kali T, yang mana V merupakan energi listrik memiliki satuan joule, dan V adalah tegangan listrik yang memiliki satuan volt, I memiliki milik kuat arus yang memiliki satuan ampere, dan T memiliki satuan yang memiliki satuan sekon. Transmisi energi listrik jarak jauh biasanya menggunakan tegangan tinggi.
akan mengurangi kerugian kehilangan energi listrik selama transmisi oleh disipasi. Listrik yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kebergantungannya terhadap waktu dapat dibedakan menjadi dua: listrik AC dan listrik DC. Listrik AC, singkatan dari alternative current, memiliki tegangan maupun kuat arus yang merupakan fungsi periodik terhadap waktu. Sedangkan listrik DC dalam hal ini adalah DC tidak merupakan fungsi waktu. Besarnya amplitudo beda potensial pada listrik DC merupakan bilangan yang konstan sepanjang waktu apabila komponen rangkaian tidak berubah nilainya. Terdapat berbagai jenis pembangkit listrik yang biasa digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik sehingga bisa sampai pada instalasi yang ada di rumah-rumah kita dan bisa dinikmati dengan berbagai manfaat dari listrik tersebut. Berikut ini pembangkit listrik yang dapat digunakan. Yang pertama adalah PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel; PLTA, tenaga air; PLTU, tenaga uap; PLTG, tenaga gas. Selanjutnya, daya pada alat-alat listrik. Misalnya, pada sebuah lampu bertuliskan 40 watt per 220 V, hal ini berarti menunjukkan tegangannya 22 volt. Lampu tersebut membutuhkan daya sebesar 40 watt atau 40 joule per sekon. Dalam 1 jam, lampu menggunakan energi listrik sebesar berapa? 40 J per S kali 3600 sekon menghasilkan 144.000 joule atau disingkat 144 kJ. Yang mana pemakaian daya diukur menggunakan kWh meter atau yang disingkat dalam satuan kWh. Jika lampu dipasang pada tegangan selain 220 volt, misalnya dipasang pada tegangan 110 volt, maka daya tersebut diserap lampu sebagai berikut ini. Yang mana P merupakan daya sama dengan V kuadrat per R. V tegangan, R adalah hambatan, maka R sama dengan V kuadrat per T. V memiliki nilai 220 kuadrat per 40 menghasilkan 1210 ohm, sehingga V kuadrat per R 110 kuadrat per 1210 sama dengan 10 watt. Jadi, di sini bisa kita pahami fungsi lampu tidak akan maksimal bila tegangan yang lebih rendah dipakai daripada tegangan yang tertera pada lampu tersebut. Berikutnya anak-anak, soal yang nomor 4 ya. Coba ditulis. Sebuah toko menggunakan beberapa peralatan listrik, antara lain 2 lampu masing-masing 20 watt, menyala 5 jam setiap hari. 1 lampu 8 watt menyala 12 jam sehari, dan sebuah televisi 120 watt menyala 10 jam sehari. Rekening listrik yang harus dibayar selama 1 bulan atau 30 hari jika per kWh harganya 1.500. Tentukan berapa biaya yang dikeluarkan oleh pemilik toko tersebut untuk biaya listrik. Berikutnya anak-anak, penghematan energi listrik. Ketersediaan energi listrik dan air pada saat ini sangat terbatas, sementara kebutuhan kita dalam menggunakannya tidak pernah selesai. Maka untuk meminimalisir banyaknya tagihan listrik maupun air harus disiasati dengan pola hidup yang hemat. Untuk menghindari hal tersebut, ada beberapa cara dan tips untuk menghemat energi listrik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menggunakan peralatan listrik dengan daya kecil. Nomor 2, mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Yang nomor 3, mengurangi lamanya pemakaian listrik. Yang keempat, menggunakan alat listrik hemat energi. Yang kelima, gunakan listrik dengan sistem pulsa. Cara-cara di atas merupakan beberapa alternatif yang bisa diterapkan dalam tujuannya untuk menghemat penggunaan energi listrik dan hemat biaya tagihan listrik. Mengingat bumi kita juga sudah cukup tua dan isu-isu energi yang sedang gencar disuarakan, tidak ada salahnya kita turut berpartisipasi dalam penghematan penggunaan energi listrik. Bagaimana anak-anak dengan materi tadi, listrik dinamis?
Kalau kalian benar-benar memahami dan memperhatikan tiap slide, pasti kalian paham. Namun, jika ada yang belum dimengerti atau ada yang belum dipahami, bisa Anda tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani warzuq ilayya indaka hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian anak pembelajaran IPA kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian tentang listrik dinamis. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.